Shalom, selamat pagi, selamat Natal dan menjelang tahun baru. Tuhan memberkati kita semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Minta maaf kalau beberapa hari kita tidak buat saat teduh, karena memang kegiatan begitu banyak sekali, tapi tidak mengurangi untuk kita tetap semangat bersaat teduh. Sekarang saya ingin ajak Bapak Ibu belajar bahwa salah satu tujuan dari kehidupan orang Kristen adalah kemenangan roh kita atas kedagingan hidupnya. Jadi tujuan daripada hidup orang Kristen salah satunya adalah dia menang rohnya, kemenangan Roh Kudus atas dagingnya. Karena Roh Kudus bukan hanya ada, tapi menguasai jiwa, tubuhnya mengalir lewat permukaan itu. Dan termasuk adanya sebuah perubahan hidup yang diwujudkan dengan hidup benar di hadapan Allah. Jadi kita menang atas daging, dan itu adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Daud selalu berdoa dan berkata, "Selidikilah aku ya Tuhan, supaya kalau ada hal-hal yang gak beres, yang gak benar, itu bisa diakui, supaya aku selalu berkenan di hadapan-Mu." Dan kita harus mengakui ada peperangan secara natural antara dosa yang diwariskan dari Adam dalam Roma 5 ayat 12 dengan kebenaran yang kita ketahui. Ini ada peperangan ya, antara kebenaran, iman dengan sifat-sifat dosa yang ada dalam daging kita. Seorang hamba Tuhan namanya John Knox mengatakan betapa beratnya peperangan antara kedagingan dan roh yang berada di bawah salib penderitaan yang berat. Saat tidak ada pembelaan dari dunia, namun justru kematianlah yang nampak. Ada keluhan, kemarahan, dan sungut-sungut kedagingan. Dan apa yang dinyatakan John Knox ini mirip dengan apa yang dikatakan Paulus. Paulus berkata bahwa dia memiliki sifat natural ya, dari dosanya. Dia berkata, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku sukakan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Apakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kalau saudara lihat Roma 7 ini ayat 14-24. Aku manusia celaka. Jadi John Knox melihat bahwa pernyataannya apa yang dikatakan Paulus mirip, bahwa di dalam diri kita ada peperangan yang luar biasa Bapak Ibu. Di dalam tubuh kita secara natural ada hal yang tidak baik, yang jahat. Sifat dosa itu selalu ingin menentang. Galatia 5 berkata bahwa ini bertentangan antara keinginan roh dengan keinginan daging kita. Karena keduanya bertentangan, terkadang kita tidak sanggup melakukannya. Kita ingin berdoa, daging kita ingin tidur. Kita nggak ingin marah, tapi kemarahan muncul. Itu sebabnya tujuan akhir daripada hidup kita sebagai orang percaya adalah kemenangan atas sifat dosa atau kedagingan kita ini. Paulus menyatakan bahwa ada sesuatu di dalam anggota-anggota tubuhnya yang dia sebut, ini yang kita pelajari adalah kedagingan yang menimbulkan kesukaran dalam hidup kekristenan kita dan menjadikan sebagai tawanan dosa. Paulus ungkapkan ini. Seorang hamba Tuhan terkenal, Martin Luther, berkata bahwa kedagingan yang dimaksud Paulus bukan hanya tubuh jasmani yang berhubungan dengan kecemaran atau ketidakkudusan. Jadi Paulus menerapkan kedagingan dari manusia seutuhnya, baik tubuh kita, jiwa, akal, dan termasuk semua bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Karena segala sesuatu yang ada dalam diri manusia merindukan dan menuntut agar kedagingannya
dipenuhi. Karena itu Tuhan mati di atas kayu salib bukan hanya menebus dosa kita, sekaligus gaya hidup, cara pikir, pola pikir, ini yang perlu berubah. Jadi saya mau katakan kepada kita, saudara, ini kita perlu terus hari lepas hari, kalau istilah Tuhan Yesus, sangkal diri, pikul salib. Kedagingan ini nampak dalam kehidupan orang percaya ataupun tidak percaya, yang termasuk mengenai konsekuensi yang dihasilkannya. Bagaimana kedagingan ini pada akhirnya harus diatasi. Kedagingan dalam perjanjian baru, kata Yunani yang diterjemahkan menjadi kedagingan adalah sak, sebuah istilah yang sering dipakai dalam Alkitab untuk merujuk pada tubuh jasmani. Tapi dalam terjemahan English, Lexicon of the New Testament, dalam literaturnya menjelaskan definisi kata ini sebagai berikut. Tubuh jasmani sebagai entitas yang aktif, khususnya dalam pemikiran Paulus, seluruh bagian tubuh merupakan sebuah totalitas yang dikenal sebagai kedagingan, yang dikuasai sedemikian rupa oleh dosa, sehingga dimanapun kedagingan berada, di situ jugalah hadir segala bentuk dosa, dan tidak ada hal baik yang bisa hidup di dalamnya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia tidak dimulai dengan kondisi seperti itu awalnya. Kejadian, dalam kitab Kejadian mengatakan bahwa manusia pada awalnya diciptakan baik dan sempurna. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi karena Allah kita adalah Allah yang sempurna, pada dasarnya suatu ciptaan mencerminkan karakter penciptanya. Baik Adam dan Hawa diciptakan baik adanya, tanpa dosa. Allah yang baik hanya akan menciptakan hal-hal yang baik. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau pohonnya tidak baik, ya buahnya pasti tidak baik. Karena kita ciptaan Allah, awalnya tidaklah demikian. Allah kita adalah Allah yang baik. Namun ketika kebaikan Allah dalam diri manusia dan manusia jatuh dalam dosa, secara natural Adam dan Hawa ikut rusak. Natural tersebut secara alamiah diteruskan kepada keturunan mereka. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi lahirlah generasi berikutnya menurut Hawa dan Adam. Adam dan Hawa udah cemar, udah rusak karena dosa. Jadi kita hidup diperanakan, istilah Daud, aku diperanakan dalam dosa. Sesungguhnya dalam kesalahanku aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi lahir generasi berikutnya tidak lagi sesuai dengan gambar Allah, tetapi sesuai dengan gambar Adam. Karena itu Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua untuk hari-hari ini. Saya berharap untuk ke depan kita semakin rohani, semakin ilahi, dan kita bisa mengalahkan sifat-sifat kedagingan kita. Dan saya berharap lewat renungan ini kita mengizinkan Kristus untuk menjadi Tuhan, berkuasa atas hidup kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Jadi kedagingan kita harusnya semua hal yang disebut kedagingan dalam Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi dampak dari kedagingan sangat jelas, jadi sangat tidak baik. Karena itu saya berdoa supaya ke depan kita terus belajar untuk terjadi proses kematian dan permukaan daging. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih biar kami terus dapat inspirasi dan belajar sangkal diri, pikul salib, masuk dalam proses kematian daging, ego kami, supaya Kristus semakin nyata, bau harum Kristus semakin keluar dalam hidup kami. Terima kasih, diberkatilah semua anak-anaknya. Dan kami bersyukur kalau kami bisa ada di penghujung tahun ini, dan tahun 2022 biar Tuhan yang pimpin dan tolong kami terus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.